akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Jadi persoalan Gibran yang saat ini sedang berikan sebuah catatan yang sangat keras dari para purnawiran TNI, sebetulnya sejak tahun 2023 pun sudah baik saya secara pribadi maupun bersama-sama juga dengan kelompok kami yang kami sebut sebagai Bara Kemang itu sudah menyampaikan tentang kekhawatiran kami apabila Gibran ini menjadi wakil presiden. Ada 3 hal yang saat ini saya sampaikan. Pertama adalah soal kapasitas, kemudian yang kedua adalah soal moralitas, kemudian yang ketiga adalah soal integritas. Ya. Kapasitas ini tentu saja harus tercermin karena ini adalah seorang pemimpin, calon pemimpin waktu itu ya tahun 2023. Kapasitas yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan tentu saja adalah dari latar belakang pendidikan, yang mana sejauh yang sudah saya lakukan penelitian, bahkan pun juga saya observasi langsung di lapangan, terdapat banyak sekali hal-hal yang ternyata tidak berkesesuaian dengan apa yang bersangkutan sendiri sampaikan, baik di wilayah publik maupun di wilayah administratif. Ketika yang bersangkutan mencalonkan diri dan kemudian terpilih menjadi wali kota Surakarta dan kemudian maju menjadi wakil presiden, ya. Ketidaksinkronan itu sudah pula kami sampaikan di berbagai forum formal, termasuk kami juga sudah beraudiensi waktu itu dengan DPD, ya. Kami sampaikan bahwa ada catatan-catatan yang kemudian juga sudah pula dilakukan, katakanlah rasionalisasi dari yang bersangkutan. Dan pada saat itu kami juga sudah sampaikan bahwa ada ketidaksesuaian, ya. Saya menghindari pemalsuan, ya, ketidaksinkronan dari sisi timeline pendidikan, di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura, dan itu ternyata tidak benar karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link, ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch, ya, InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA. Tapi surat keterangan itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan kelas 12 di InSearch tersebut yang setara dengan SMK. Jadi ini kan juga perlu dilakukan sebuah investigasi administratif. Apakah benar bahwa UTS InSearch itu katakanlah relevan disetarakan dengan SMA kelas 12, dan apakah memang ada bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar mengikuti kursus tersebut, ya. Ternyata InSearch UTS tersebut sudah tidak beroperasi kembali, sudah ditutup oleh Sydney University. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Ya, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di sini, ya. Yang dikatakan itulah politik pencitraan, penipuan kelas dunia, DR Walcott siap sapa Wapres. Nah, barang busuk ditutupi juga lama-lama ketahuan juga, ya. Bapak berbohong demikian dengan anaknya. Nah, bohong turun-temurun, ya. Itulah kebodohan bangsa kita. Pilih pemimpin tidak melihat latar belakangnya. Yang penting ada amplopnya. Nah, Jokowi diadili, Gibran dimakzulkan
Amin ya, KPU ikut adil kerusakan yang terjadi. Nah, maka negeri ini tak menentukan. Nah ya, lagi bapaknya Presiden kok anaknya jadi presiden. Memang negara ini punya keluarga. Nah, ini bapak anak sama aja, sama-sama tukang pembohong ya. Orang rakyat masuk mau aja dibohongi bapak sama anaknya. Ayo majulkan Gibran, penjarakan karena pembohong. Nah, pola anak gak jauh dari pola bapaknya, tukang pembohong. Nah, Gibran intelektual dan moral kurang baik, harus dipecat, dimajulkan. Nah, rebung tidak jauh dari bambu. 1. Keluarga tidak akan berbohong. Nah, berarti ijazah resmi hanya sampai SMP. Iya kok ngaku-ngaku S2, kelihatan kok loloknya ya. Hati-hati di KPUD dan KPU menghilangkan juga. Nah, dari awal sudah baik desain dengan kebohongan oleh orang-orang culas, pembuja, tukang ngibul. Selanjutnya hanya kebohonganlah senjata atau hal yang bisa dilakukan. Nah, Indonesia harus dipimpin oleh orang-orang yang cerdas, amanah, sayang rakyat, baru Indonesia akan maju. Takut dosa jadi nggak ngambil hak orang lain. Buah jatuh dari tidak jauh dari pohonnya. Gibran tak punya ijazah SMA, cuman SMP. Ya, semoga kebohongan Gibran terbuka juga melalui tangan Allah untuk Indonesia kun fayaku ya. Memangnya tidak ada yang lebih pintar lagi selain si Gibran. Ini Indonesia besar ini ya, bongkar-bongkar sampai tuntas. Nah, memang tidak benar ya. Itu masalah pendidikan. Gibran tidak jelas mendapatkan ijazah sama saja dengan bapaknya. Semoga diproses. Nah, kasus ijazah palsu kalau tidak dihukum pelakunya akan terulang kembali. Nah ya, terbukti Gibran dugaan ijazah palsu. Hal ini membuat Indonesia malu, penegak hukum yang buruk dan rakyat yang dinilai bodoh membiarkan ijazah palsu jadi presiden atau wapres atau penjabat-penjabat lain. Lagian enak banget ijazah palsu digaji negara. Lebih baik diberikan pada orang yang ijazah asli dan mampu serta amanah. Gibran itu hanya kelas 1 SMA. Bapaknya ijazahnya tidak jelas, jadi wali kota lawan rekayasa. Nah, cara mengadili Jokowi sekeluarganya, masa mengerudung rumah mereka dan seret ke pengadilan. Nah ya, PDI juga harus ikut bertanggung jawab karena diusung waktu mau menjadi wali kotanya oleh PDIP ya. Gibran dipilih oleh bapak dan pamannya karena penjabat koruptor. Nah, ditunggu juga penerbitan buku Samsul ya. Semelain Wite Paper Mulyono. Saya dukung bongkar saja semua termulnya. Nah, bahaya kalau seorang pemimpin tidak jujur atau pembohong ya, bisa meruntungkan satu negara kalau tidak jujur pada rakyatnya. Nah, seorang bapak ngajari anaknya, anak wajib nurut orang tua, maka rusaklah klok sama-sama pembohong. Nah, karena sudah menjadi tuntunan ya, rakyat maka bisa langsung dipecat saja. Nah, si bocah semprul ini di Australia palingan kursus belajar bikin martabak, tapi tidak berhasil, coba saja martabaknya lakukan. Nah ya, harus ditangkap dan dibuktikan kebenarannya. Benar-benar nipu baka
hukum dan sita kekayaan milik negara harus dikembalikan. Nah, jika petinggi negara ini punya otak ya, yang waras, pasti Jokowi diadili sehingga aturan-aturan yang tidak benar ditinjau kembali, Gibran copot. Nah, bapak dan anak tidak ada etikanya dan tidak ada pendidikannya, ini karena nasibnya. Nah, coba sadar pendukung Jokowi dan Gibran ya. Sudahlah, jangan membela yang salah. Kapan negara ini aman damai? Ini negara dong, bukan RT masa dipimpin Gibran. Nah, Wapres ini dalam proses pencalonannya ya melanggar hukum negara ya. Campur tangan pamannya MK meloloskan Gibran yang sangat melecehkan hukum negara. Nah, ini hasil intervensi kekuasaan. Apakah hukum negara tidak berlaku untuk anak presiden ya? Apakah berlaku bagi yang lain yang bapaknya bukan presiden? Nah, hancur hukum, hancur negara ini sangat berbahaya. Kalau yang mempertahankan Gibran Wapres berarti harus dihukum karena ikut serta menghancurkan hukum di negara ini. Ya, majulkan, segera tegakkan hukum di negara ini. Nah, yang dikatakan sekarang bangsa ini telah terracuni opini-opini medsos dari omongan orang sampai tidak bisa berpikir kerja nyata untuk masa depan bangsa. Salah tafsir demokrasi dengan reformasi ya bro ya. Nah, semoga Allah berpihak pada orang-orang yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dan Allah segera menghentikan segala bentuk kebohongan yang terjadi. Nah, kau nggak takut ya? Kalau suka bohong terus masa kecilnya gimana lah dalam mendidik anak-anaknya? Clue orang tua suka berbohong, astagfirullahaladzim ya. Majulkan Gibran, adili Jokowi, keluarga Jokowi, para menteri, penjabat bawaan Jokowi harus diganti semua. Ya, pemicu rakyat marah itu karena mereka. Nah, selanjutnya, rakyat jelata memperhatikan sejak diangkat jadi wapres oleh Jokowi dan Anwar ya. Usman bukan oleh konstitusi. Gibran itu sangat gak pantas jadi wapres. Perilaku, akhlak, pengetahuan suatu negara sangat mempermalukan. Di luar sana banyak sekali anak muda yang cerdas-cerdas ya dan berakhlak, jujur, keren-keren. Nah, Jokowi, anak-anak dan menantunya adili, singkirkan dari pemerintah biar NKRI tenang ya. Tentara dan tenteram dan sejahtera ya. Selanjutnya, coba rakyat yang selalu dikadalin selama Jokowi jadi presiden. Seandainya di negeri ini tidak ada sok-sok seperti DR Tifa ini yang cerdas atau selalu kritik penjabat yang ijazahnya atau identitasnya palsu ya, Indonesia ke depan maju jadi apa? Gimana nasibnya? Nah, kami rakyat kecil heran ya. Sekelas negara bisa dicabik-cabik seperti keras sekarang. Pasti ini pelakunya orang yang julik di atas rata-rata. Ya, Allah tunjukkan jalan yang benar pemimpin-pemimpin kami. Amin ya. Anak dan bapak bagai peribahasa setali.
tiga uang, sama-sama tukang pembohong. Selanjutnya, mangga jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Nah, segera makjulkan Gibran. Penangkapan Jokowi, pemeriksaan Bobi Nasution atas OTT Pur Sumut lebih cepat lebih baik. Nah, untuk masalah ijazah S1, S2 atau S-Doger pun ya, kau tapi nggak bisa kerja untuk apa-apa. Kalau bisa lihat kinerja Pak Jokowi dan Pak Gibran mulai dari wali kota dan kami rasakan sangat bagus. Nah, dinasti pembohong bahasa tek tidak ada sedikit pun yang menunjukkan kalau Gibran ini punya pendidikan sebagaimana yang disampaikan. Baru kali ini negeri ini dipimpin sama ketua OSIS aja masih pintar ketua OSIS. Ya, salam dari NKRI harga mati.